besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom anak-anak, kita jumpa lagi di ibadah online hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan izinkan kami kembali beribadah. Walaupun secara online Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan kami boleh memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan apa yang ada dalam diri kami, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Kita berharap keadaan anak-anak semua sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita ibadah secara online, gak apa-apa ya. Kita mau merayakan Paskah, kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dia sudah mati bagi kita, menebus dosa kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Anak-anak semua bangkit berdiri. Ku menang, dalam nama Yesus ada kuasa dalam darahnya. Ku menang,
Dia segala pujian. Hai adik-adik, apa kabar? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan Paskah bersama. Sebelum kita bersama-sama, kita mendengarkan firman Tuhan. Ikut Ibu Feli berdoa. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Udah siap? Iya. Ikut Ibu Feli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Paskah. Tuhan, kami serahkan setiap kami, berkati kami, secara khusus berkati Ibu Feli, supaya Ibu Feli boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, semua adik-adik juga katakan amin. Adik-adik, kita mengucap syukur hari ini kita boleh merayakan Paskah. Paskah itu adalah suatu hari besar
kita boleh menikmati akan berkat Tuhan. Ya, suatu kali, nah Ibu Feli ini, waktu itu Ibu Feli masih seumuran sama kalian. Iya, kira-kira sih umur 7-8 tahun begitu. Ya, pada suatu hari mamanya Los itu bilang, mamanya Bu Feli itu bilangnya apa? Kita mau pergi kunjungan kemana? Ke keluarga. Wah, senang sekali ya. Kita mau kunjungan ke keluarga, mau naik apa? Naik kereta api. Wah, senang. Ayo katanya, kita mau siap-siap. Kita apa? Kita mau beli makanan untuk di jalan. Wah, senang. Mamanya Ibu Feli, bawa Ibu Feli yang masih kecil, bawa pergi ke toko. Ayo kita pergi ke toko. Kamu mau beli apa? Katanya mama. Ya mau beli kue kaleng katanya. Ya, karena waktu dulu kue kaleng jarang sekali. Biasanya apa? Cuma kue-kue yang di kilo dibungkus plastik biasa. Terus akhirnya Bu Feli beli yang itu. Nah, udah beli, terus berangkat naik kereta. Berangkat, terus kan udah makan kenyang, di jalan ketiduran. Sebelum tidur sempat buka, ya, karena kuenya besar gitu ya, dibuka, dimakan baru 1 biji, 2 biji udah ketiduran. Udah, besok Pak saya sampai di tempat yang dimana mau dituju. Mama cepet-cepet, cepet-cepet, ya cepet-cepet. Ibu Feli kaget, mana kue kalengnya? Waktu tidur dipeluk-peluk, udah bangun hilang. Wah, cari-cari, nggak mungkin bisa hilang, soalnya besar. Toh, no, cari, nggak ketemu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kue kaleng aja sama Bu Feli dicari-cari. Suatu kali ada seorang yang kehilangan orang yang dikasihinya. Pasti gimana? Pasti lambat dicari. Ini orang tadi cuma kue ya, pasti dicari-cari. Siapa sih yang hilang? Kalian tahu nggak? Ya benar adik-adik. Suatu hari, di hari Minggu pagi-pagi sekali ya, pagi-pagi matahari belum muncul ya. Ini ada satu ibu-ibu yang namanya Maria Magdalena. Dia bawa teman-temannya, dia pergi ke kuburnya Tuhan Yesus ya. Tahu nggak kenapa? Kuburnya kebuka. Wah, dia cepat lari ke situ, masuk ke dalam. Loh, kok nggak ada? Bener, Tuhan Yesusnya hilang. Wah, dia kaget, dia lari pulang, dia lari pulang. Adik-adik, sampai di rumah dia bilang sama temannya, betul sekali sama Petrus, dia sampai bilang, Petrus lupa deh ya. Ya, ada apa? Petrus dia tanya, ada apa? Hilang. Apa yang hilang? Nah, Petrus dia bilang, itu iya hilang apa? Baru sebentar. Si Maria Magdalena baru ngomong, iya apa? Itu Tuhan Yesus hilang. Hah? Oh kaget ya Petrus, kaget juga lari. Kemana? Ke kubur. Dari jauh ya. Kuburnya kebuka. Wah, dia lari masuk ke dalam. Betul, Tuhan Yesus gak ada, hilang. Adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, betul gak sih Tuhan Yesus hilang? Gak betul. Tuhan Yesus gak mungkin bisa hilang. Tapi mereka lupa satu hal. Tuhan mengatakan apa pada waktu Tuhan bersama-sama dengan mereka? Pada hari yang ketiga, Tuhan itu bangkit dari kubur. Nah, mereka lupa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Dari mereka cari gak ada, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus membuka kubur, Tuhan Yesus bangkit. Bangkit dari apa? Betul, dari kematian. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik ada satu hal. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati? Kenapa Tuhan Yesus sampai mau disalib, dicambuk, sampai berdarah semua, dibaku, sampai mati? Kenapa Tuhan Yesus rela mati? Ya, cuma satu jawabannya.
yaitu kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, sangat mengasihi Ibu Feli dan mengasihi kalian, mengasihi papa mama kalian, mengasihi semua orang di dalam dunia ini. Tuhan Yesus gak mau orang itu binasa. Tuhan Yesus maunya apa? Semua itu bisa masuk surga. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu rela mati karena kasihnya kepada kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Dia rela mati buat kita, ya. Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Adik-adik masih ingat pada waktu Tuhan menciptakan manusia? Betul sekali. Tuhan menciptakan manusia seperti ini ya. Ini kosong, nah ini. Nah, seperti ini. Air ini yang masih suci, masih bersih, gak ada dosanya. Terus gimana? Karena manusia, karena Adam dan Hawa berbuat dosa, ya. Adam dan Hawa berbuat dosa, ya seperti gini ya. Nah, bayangin tuh, yang tadinya bersih, bening, nah karena Adam dan Hawa berbuat dosa, sehingga yang tadinya suci, yang manusia yang tadi diciptakan tidak ada dosa, tetapi karena dosa seorang manusia, akhirnya seluruh manusia berdosa. Kita pun waktu lahir juga sudah berdosa. Karena apa? Dosa turunan dari Adam dan Hawa. Adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, bukan berhenti di situ adik-adik. Gimana? Kita juga sering berdosa. Apa? Kita sering marah-marah sama mama. Sering apa? Nyontek di sekolah. Sering apa? Pukul-pukul temen. Sering apa? Ngambek. Sering apa lagi? Sering ada macam-macam dosa kita. Terus tambah apa? Tambah pekat dosa kita. Gimana caranya? Tuhan Yesus gak mau kita mati, binasa dan masuk neraka. Di dalam Roma dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Semua orang yang berdosa harus mati ke dalam neraka. Tapi Tuhan gak mau. Justru Tuhan rela datang ke dalam dunia supaya kita tidak binasa. Tuhan rela mati, ya. Tuhan rela mati supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, lihat adik-adik sekalian, Tuhan rela mati untuk kita. Adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kita sehingga kita tidak binasa. Gimana caranya adik-adik? Di dalam ayat hafalan kita hari ini di Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah yang gimana? Dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Kita itu anak-anak kekasihnya Tuhan. Gimana kita menjadi anak-anak kekasih? Kita yang tadinya luar biasa, sudah pekat, tetapi karena Tuhan rela, kita kembali lagi menjadi putih. Kita kembali lagi menjadi bersih. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Gimana caranya kita mengucap syukur sama Tuhan? Kita harus jadi penurut Allah. Gimana? Kita dengar-dengaran firman Tuhan. Kita jangan, betul adik-adik, kita jangan lagi menjadi orang-orang yang tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik, kita mengucap syukur karena Tuhan. Kenapa? Karena kita diberikan satu kesempatan oleh Tuhan. Kita yang tadinya berdosa, sekarang kita sudah jadi putih lagi. Nah, sudah jadi bening lagi. Gimana caranya? Cuma satu, kita harus percaya sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus menjadi kekasihnya Tuhan. Gimana caranya jadi kekasihnya Tuhan? Kita harus dengerin firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Gimana caranya melakukan firman Tuhan? Kita nggak boleh lagi suka ngambek. Kita nggak boleh lagi berbuat dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nyontek, suka ngambek, suka marah-marah, suka marahin mama, suka marahin papa, minta ini, minta itu. Nah, itu semua menyebabkan Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang anak-anaknya berbuat dosa lagi. Apakah kita ingin Tuhan Yesus disalib lagi? Kita ingin Tuhan Yesus dicambuk lagi.
Tuhan, kita ingin Tuhan Yesus mati lagi buat kita. Pasti kita gak mau. Adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, biarlah di hari Paskah ini kita ingat akan Tuhan. Kita mau menjadi penurut firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus aja dia rela berkorban untuk kita. Gimana kita? Apakah kita juga rela berkorban? Buat siapa? Buat diri kita dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Kita rela menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita yang mereka yang kenal Tuhan tapi mereka belum melakukan firman Tuhan. Kita mau jadi berkat buat mereka semua. Kita juga mau jadi berkat buat papa, mama, buat mister di sekolah, buat losi-losi yang ada di sekolah minggu kita. Ya, mari kita sama-sama kita berdoa. Adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, kalian yang mau jadi berkat, angkat tangan kalian. Kalau sudah angkat tangan, taruh tangan kanan kalian di dada. Nanti Ibu Feli akan berdoa buat kalian. Amin. Ya, kita berdoa ya. Taruh aja tangannya di dada. Ibu Feli mau berdoa buat kalian. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh ingat bagaimana Tuhan sudah berkorban buat saya, buat kami semua. Dan Tuhan mau rela mati buat kami semua. Karena Tuhan mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Tuhan tidak mau kami manusia berdosa ini masuk ke dalam neraka. Tuhan mau kami semua masuk di dalam surga. Oleh karena itu Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami berkat dimanapun Tuhan tempatkan, baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja Tuhan taruh kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Amin ya adik-adik sekalian, kita mengucap syukur. Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau rela hidup kita berkorban untuk menyukakan semua orang. Dan semua orang boleh bersama-sama dengan kita, boleh ada di surga, tidak masuk neraka lagi. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.